Sebagaimana Allah tidak mencintai amalan yang kotor. La yuhibbul qalbal mushtarak. Allah juga tidak suka terhadap hati yang kotor. Nanti kita terangkan. Al-amal mushtarak la yaqbalu. Allah enggan menerima, mengabulkan amalan yang kotor. Wal qalbul mushtarak la yuqbilu alaih. Begitu pula hati yang kotor tidak akan dipandang oleh Allah. Na'udzubillah. Al-amal al-mushtarak diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah dalam syarahnya Iqaul Imam adalah amalan yang di dalamnya ada kepentingan selain mencari ridhonya Allah. Apapun bentuk amalan, apapun bentuk to'at yang dilakukan oleh seseorang dicampuri al-amal al-mushtarak. Tahu makna syarikah? Tahu dalam amalan ada namanya syarikah. Apa syarikah itu? Amalan yang diisi berapa orang? Lebih daripada satu. Itu namanya musytarak. Kalau mobil kopi joinan jenenge kopi yang musytarak. Kalau ada toko di Paro orang tua namanya musytarak. Kalau ada gaharan berupa tanaman berarti tanaman apa? Musytarak. Itu makna musytarak.
memperlihatkan amal. Sholat supaya dilihat orang, ini berarti lihat. Kenapa gitu? Ngaji supaya dilihat orang, ini namanya lihat. Berarti gak usah ngaji, gak usah mau saya tak lagi. Urusan riya ini antara hati dengan Allah. Jadi nggak bisa seseorang itu melihat Anda riya, Anda ikhlas, nggak bisa. Yang tahu hanyalah dia dengan Allah. Karena ini penyakit hati, bukan penyakit zahir. Jadi jangan salah sangka kepada orang yang bikin status, nulis donasi namanya, jangan salah sangka itu. Kita bukan Allah tahu ya artinya. Riya ini penyakit hati. Kalau sudah penyakit hati, itu hubungannya antara dia dengan Allah. Ini masalah dia. Dan makanya ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang harus disiarkan. Ngaji, nonton dulu Pak. Ini zaman kamu putih ketok terus. Madrasah sudah disiarkan. Besok acara nomor. Disiarkan. Nanti jelone Pak, kemudian berkah manfaat. Untuk umum ibu. Disiarkan. Oh ada riya. Itu bukan bidang kita, dan itu bukan pekerjaan kita. Karena majlis taklim itu majlis yang harus disiarkan. Acara awalnya juga harus disiarkan. Acara jamaah juga harus disiarkan dan seterusnya. Paham ya? Ini amalan yang dianjurkan untuk disiarkan. Jamaah kakek tak wong ini di Putiria. Kau masjid ini. Haji. Enggak mau tawaf, kenapa? Takut kelihatan orang. Nah, tawaf itu pundi. Nah, ini jenis ibadah yang harus disiarkan. Terus bagaimana? Berusaha sekuat tenaga dalam perjalanan untuk terus menyeleksi hati, jangan sampai riya. Innamal a'malu, ya sudah di tengah jalan, ada fulan, tetap dijaga. Ketika mungkin jatuh, bangun lagi. Ketika mungkin ada niatan riya, diperangi lagi. Terus, jangan sampai karena riya mundur. Oh, akhirnya gak jamaah. Ya terus, mesti nopo nih. Kosong. Terus. Karena itu diantara sistem syaitan untuk menghindarkan orang dari sholat jamaah. Awas, kalau pahalanya orang jamaah riya itu tujuan syaitan agar orang tidak jamaah dan seterusnya. Ada ibadah itu yang dianjurkan memang untuk dirahasiakan. Ada ibadah itu yang memang dianjurkan untuk nopo dirahasiakan. Nah ini sekuat tenaga jenengan anjuran untuk dirahasiakan. Pun, ini pertama masalah riya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsinya, man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Amalan apa saja yang dikerjakan oleh seseorang, ternyata di dalam amalan itu ada persekutuan selain aku tinggalkan itu dia dan aku tinggalkan amalannya. Na'udzu, artinya apa? Tidak diterima oleh Allah. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang ikhlas dan termasuk orang-orang yang dijaga amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pertama. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Ajibah, al-ujub.
Apa itu ujub? Bangga walaupun gak kelihatan orang. Awas, nah, ketika donasi masuk, kita aku paling gede, awas, awas, hati-hati. Dalam majlis taklim ini kita aku paling melek, awas. Dalam jamaah kita aku paling khusyuk, awas. Itu namanya ujub. Ini sifat ujub lebih dahsyat masuknya kepada seorang yang beramal daripada riya. Sebab riya itu harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan apa yang diriakan, tujuan riya itu pamer. Kalau orangnya nggak ada, mamer di sinten. Tapi kalau ujub, tahajud di dalam rumah bisa masuk. Serahasia apapun orang itu amal, dirahasiakan, ditutup-tutupi, ujub bisa masuk. Nah, apa itu ujub? Diterangkan ru'yatun nafs wa isnadul amal ilaiha. Nafsu ini menganggap bahwa amalnya itu adalah amal yang melebihi daripada yang lainnya. Naudzubillah. Anggapan nafsu diri seseorang bahwa saat itu tidak ada orang yang paling hebat melebihi dirinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kita dihindarkan dari penyakit ujub. Amin ya rabbal alamin. Ujub bangga, ujub merasa dirinya punya kelebihan, ujub merasa dirinya paling hebat, paling top. Ini ujub. Nah, bisa mengenai untuk amal yang sudah tahun kemarin dilakukan. Kalau riya kan boten. Riya itu saat itu. Kita mau meriakan amal dulu nggak bisa. Amal dulu sudah selesai. Kalau ujub bisa. Amalan yang sudah kita lalui, sedekah, infak, haji, umroh, sudah berlalu, bisa habis karena ujub saat ini. Wah, menjadi yang Allah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Sebab itu terus ngaji. Wabil khusus orang yang dikasih kelebihan untuk beramal, suka sedekah, suka infak, suka puasa, suka ngaji, ini terus dikaji. Apun, kalau kutip sebagian salaf mengatakan, nih, jikalau aku tidur semalam suntuk, akhirnya aku nggak bisa tahajud, itu lebih aku cintai daripada aku ibadah semalam suntuk dalam hatiku ujub. Kira cocok. Iku alasanku Ustaz, astagfirullahaladzim. Kalau ada orang seandainya bangun tidur, ya Allah, ada niatan untuk tahajud, ternyata enggak tahajud karena mungkin kecapean, keletihan. Kata beliau, lebih aku sukai pengen tahajud dalam hatiku tapi nggak bisa tahajud, takdir Allah, itu lebih aku suka daripada aku ibadah satu malam full. Paginya mengatakan, gak ada orang saya kayak aku. La ilaha illallah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ditanya, wahai Sayyidah Aisyah, kapan seseorang itu dianggap ujub? Kapan? Agar kita terhindar dari sifat ujub. Kapan? Kata Sayyidah Aisyah, jikalau dia merasa orang yang paling baik. Kalau dia merasa yang paling baik, berarti dia sudah ujub karena bangga. Oleh sebab itu sering-sering kula aturake, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Isra Mi'raj lillah, milik Allah. Kita bersyukur alhamdulillah digolongkan termasuk orang-orang ikut andil mensyiarkan agama Islam dengan bidangnya masing-masing. Makmurnya Masjid Baitul Islam, Masya Allah, alhamdulillah, lillah, niki sedanten milik Allah. Dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tadi pertama riya, itu yang membuat kotornya amal. Perbanyak baca surat Al-Ikhlas, kata Imam Syadzili, perbanyak baca surat Al-Ikhlas, paling sedikitnya 300. Loh, banyaknya pinter Pak? Paling sedikit 300, paling banyak berapa? Sebanyak mungkin, agar tertanam di dalam diri kita sifat nopo Al-Ikhlas, Al-Ujub. Yang ketiga, talabu iwadin. Yang ketiga, yang mengotori amal, yang membuat amal mustarak kotor, boten bersih, boten murni, karena ada kepentingan selain kepentingan akhirat. Di awal sudah kula aturake, pengen disanjung, pengen dipuji, pengen diwahkan, pengen punya porsi masyarakat, dan seterusnya. Ini 3 penyakit dalam hati manusia yang menyebabkan amal itu tidak diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terakhir, hati yang kotor. Hati yang kotor adalah hati yang mustarak. Kalau amal yang kotor Allah tidak menerima, kalau hati yang kotor Allah tidak mau memandang. Terus kalau seandainya kita hidup hati kita nggak pernah dipandang oleh Allah, buat nopo warau. Karena memang ada kotoran-kotoran yang melekat pada hati manusia. Lah, kotornya hati sebabnya 3, kata Syekh Ibnu Ajibah. Yang pertama, monggo, hubbud dunia. Apa warau? Apa hubbud dunia? Kita kabeh kena, sampai sing ngomong yo kena. La ilaha illallah. Yang tidak boleh itu cintanya. Nek golek duit, yo nek iso sakake. Kalau bisa jadi orang kaya. Kalau bisa jadi orang yang napa? Milioner nopo, miliarder nopo, muter-muter. Nek saged dados tiyang sugih, kaya, tapi jangan cinta. Golek duit gampang, buat duit, tapi kita mboten. Golek duit gampang, buat duit. Salang lebono kotak amale ngeluh sirahe. La ilaha illallah, nggawa duit 5.000 ambek 50.000 keliru, 50.000 bingung. Gak iso turu. Napa Pak? Keliru. Makanya kita selalu dites seperti ada masjid, majelis taklim niki ngetes kita. Allah niku tahu. Kalau Anda tidak punya ilmu, Anda punya harta, berarti harta itu penyebab Anda masuk surga. Anda tidak punya harta, Anda punya ilmu, berarti ilmu penyebab masuk surga. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan surga yang masuk macam-macam. Bukan hanya ulama tok, bukan hanya aulia tok. Wong sugih yang mlebu swarga. Dengan apa? Dengan harta. Gak dikasih oleh Allah Ta'ala ilmu, tapi dikasih harta. Nah, harta gunakan untuk ilmu. Nggih, hubbud dunia, cinta terhadap niki harus betul-betul dikondisikan. Kemarin di GKA kula aturake kan, ruh itu paling tidak bisa meninggalkan jasad karena satu sebab, seneng dunia.
Jadi sakaratul maut yang paling dahsyat dialami oleh orang sedunia itu adalah calon mayit yang hatinya nggak mau lepas dari dunia. Itu paling berat. Kenapa? Us kadung seneng, us kadung seneng kok ditinggal no. Enggak. Tapi kalau orang itu cinta akhirat dengan dunia, lah tanda orang itu cinta akhirat dengan dunia, boten eman kali duwite, boten apa? Faham boten eman? Nyah nyoh. Napa nyah nyoh niku? Luman. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan menganggap Anda ingin surga sebelum Anda siap menginfakkan mimma, sebagian, enggak semuanya kata Allah, sebagian dari apa yang Anda miliki. La ilaha illallah. Semoga dunia kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah. Yang kedua, yang bisa mengotori hati sehingga hati itu tidak dipandang oleh Allah. Artinya tidak dipandang oleh Allah Ta'ala itu artinya tidak mendapatkan hidayah, tidak kemasukan taufik. Akibatnya apa? Males ibadah, males taat. Kenapa? Hatinya tidak dipandang oleh Allah. Kenapa nggak dipandang? Karena kotor. Maaf ya, maaf. Jenengan itu nek milih mas murni apa mas campuran toh? Campuran. Mas yang murni toh? Kalau berkaca yang tanpa titik-titik bintik apa yang bersih, Ustaz? Yang bersih, mas yang paling murni, mobil yang paling kinclong. Jenengan mawon milih yang murni, Allah. Lebih daripada itu ya Rahman, lebih daripada itu. Maka jernihkan hati kita, bersihkan hati kita. Pertama, ojo seneng dunia. Abot Ustaz dilatih. Napa? Dilatih. Banyak kata-kata niki lho, majelis taklim per minggu. Niki lahan untuk melatih diri kita. Di sana ada acara keagamaan, di sana ada fakir miskin, ada anak yatim. Itu melatih diri kita bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Pengen nggak imani tambah? Pengen Ustaz. Carane maca Quran. Jenengan mboten maca Quran, buat duit. Wong sugih kok maca Quran. Wonten tiyang sugih yang i'tikaf terus i'tikaf. Ana wong njaluk ndi wong i'tikaf. Dari pagi zuhur sore i'tikaf aja. Itu ibadah yang paling afdal bagi orang yang mampu, orang yang kaya menggunakan hartanya. Yang kedua, hubbul khususiyah, cinta terhadap khususiyah. Apa itu khususiyah? Kembali tadi Pak Rau, cinta disanjung, cinta diwahkan, cinta dipuji-puji, cinta seterusnya. Niku hubul khususiyah. Yang terakhir, ini kedudukan tinggi loh. An-ni'amul ukhrawiyah. Yang terakhir ini bagi orang-orang khusus. Apa itu ni'amul ukhrawiyah? Surga beserta isinya. Itu bagi orang-orang khusus, betul menjadi tujuan. Bagi orang-orang khusus, termasuk membuat hati nawa kotor. Karena makhluk. Karena apa? Makhluk. Itu bagi orang yang khusus ya. Kalau bagi kita masih nas'aluka ridhoka wal jannah. Masih berharap. Jadi orang-orang yang sudah betul-betul mengenal Allah Ta'ala itu kalau ibadah nggak melirik surga, juga nggak melirik neraka. Yang dilirik siapa? Allah. Kalau kita
jamaah supaya rezekinya lancar gitu, duha supaya rezekinya lancar, sodako supaya rezekinya gini apa nggih? Boten salah niku, lanjutkan, cuma level. Kalau level yang di atas ini sama sekali nggak melirik makhluk walaupun itu surga. Tapi yang dilirik siapa? Allah yang menciptakan daripada surga. Ini mungkin sekelumit apa yang kita sampaikan. Intinya amalan yang mustarak, amalan yang di dalamnya ada campuran, kalau ada riyaknya, ada ujubnya, ada hal-hal yang kembali kepada dunia. Sebagaimana hati yang kotor, kalau hati isinya satu, cinta dengan dunia, cinta dengan khususia yang kembali kepada pribadinya, dan yang terakhir cinta tentang hal-hal yang kembali kepada akhirat, termasuk surga beserta isinya. Ini tingkatan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum sampai levelnya, ya tetap berusaha melirik nek kowe jamaah ganjarane 27 derajat. Bismillah. Kenapa jamaah? Pengen golek ganjaran sing akeh berangkat. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kenapa ngaji? Napa alasannya? Mau saya kopi mau dari dulu kopi. Ada sedikit-sedikit kepentingan supaya mendapatkan ganjaran, supaya mendapatkan surga. Karena itu memang janjinya Allah. Monggo please. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din wallahu ta'ala a'lam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar